Selamat datang di perumahan dengan konsep Jepang yang ada di Sawangan. Sekarang kita berada di salah satu perumahan yang ada di Sawangan, yang mana di sini perumahan tersebut memiliki konsep Jepang, yang langsung diarsiteki oleh arsitek ternama dari Jepang, yaitu Takahiro Fuwa. Bisa dilihat di sini. Yang di sini kita berada di salah satu tipe, yang mana di sini ada beberapa tipe tentunya. Yang pertama kita akan bahas tipe Ayame atau Ayame ya. Jadi memang logatnya kita agak Indo. Oke. Tipe Ayame yang mana memiliki lebar 7 dan panjang 14 meter persegi. Sekarang kita berada di depan rumahnya langsung, dan di sini kesan pertama yang mungkin teman-teman rasain atau yang saya rasain adalah di sini sangat kental terasa ya konsep Jepangnya, yang mana di sini udah ada banyak ornamen-ornamen seperti aksen-aksen kayu yang menghiasi dinding-dinding rumah. Kanopinya sendiri kita bisa lihat di sini dia menggunakan tempered glass, yang mana ini akan sangat ngebantu untuk dari sisi pencahayaan. Walaupun sebenarnya kalau boleh jujur, sebenarnya kalau pada siang hari atau untuk cuaca seperti di Indonesia ya, ini agak kurang cocok karena akan terkesan sangat panas. Tapi di balik plus minusnya itu sendiri, selain memiliki kesan yang cukup panas, tapi dia akan cukup menerangi, cukup menerangi lapangan, cukup menerangi area carport ya. Karena kalau misalnya kita pakai Alderon atau apa, biasanya kan ini terkesan gelap dan perlu banyak lampu. Tapi kalau ini nggak perlu, teman-teman. Nah, Ustaz, kalau nggak salah rumah ini udah disertifikasi oleh EDGI. Apa sih, Ustaz? Oke, jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa itu sertifikasi EDGI atau sertifikat EDGI. Sertifikat EDGI itu sertifikasi yang sudah diakui secara global, yang mana rumah ini sudah jelas terbukti dan sudah tersertifikasi bahwasannya rumah ini sudah save energi 40%. Alright, jadi sudah save energi 40%. Oke. Nah, untuk keamanan sendiri kita juga sudah memiliki di sini. Rumah ini sudah dilengkapi dengan CCTV di sudut rumahnya, dan di sini juga udah menggunakan tombol dari lirit ya. Jadi kalau ada tamu, dia langsung kedengaran ya. Jadi kalau ada tamu juga kita bisa langsung screen by kamera yang ada di depan. Dan di sini sudah finger tentunya. Oke, jadi kita bisa masuk ke dalam. Oke. Ini adalah panel, yang mana panel ini digunakan untuk menyerap daya dari solar panel, yang nantinya akan mendistribusikan daya tersebut ke rumah yang sedang kita tempatin sekarang. Nah, sekarang kita berada di living room ya. Living roomnya ini unik karena memang mereka ingin menonjolkan kesan di mana kita memang benar-benar berada di rumah Jepang dan tinggal di Jepang. Seperti contoh dari living roomnya ini. Tempat duduk tamunya ini menarik ya. Jadi yang mana biasanya sofa-sofa yang ada di rumah-rumah pada umumnya itu biasanya segini ya untuk ukurannya ya. Nah, ini dia modelnya kayak konsep lesehan. Ini menarik. Nih. Jadi Jepang banget. Jadi kalau ketika kita duduk di sini, kita akan berasa seperti orang Jepang yang kita duduknya tegak, lurus gitu. Kita nggak bisa relax ya. Apa bisa ya? Coba kita coba. Oh bisa, teman-teman. Bisa. Cuman nggak serileks sofa-sofa yang pada umumnya yang ada di rumah-rumah. Kayak di sofa di rumah gue nggak seperti ini. Gitu. Dan ini juga menarik nih. Ini kursi yang cukup menarik. Kalau di rumah nenek itu biasa ada kursi goyang. Nah, ini kalau versi Jepangnya seperti ini nih kursinya. Asik ya? Asik. Jadi kalau misalnya kita sambil minum ocha, ini sangat-sangat menarik. Oke? Dan living room ini langsung terkonek dengan area dining ya. Ini cukup menarik karena di sini juga selain dilengkapi dengan atau dipenuhi dengan aksen-aksen kayu, di sini juga desainnya juga langsung tembus ke area belakang. Nah, ini cukup spacious, teman-teman. Coba spesial. Spesies itu kan jenis. Spacious. Spesial. Spesies itu jenis. Oh iya. Spesies ikan. Spacious. Oh iya. Oke, teman-teman. Jadi ini bukan spesies sih.
Selain area dining yang cukup menarik yang dipenuhi dengan asen-asen kayu, di sini juga masih ada terdapat sisa tanah. Sisa tanah belakang yang bisa dimanfaatkan bagi para penghuni untuk duduk-duduk menikmati cuaca di belakang. Di sini void-nya enak banget. Jadi di sini juga mempengaruhi sirkulasi udara. Jadi memang rumah ini benar-benar sangat-sangat irit cahaya ya, karena dipenuhi dengan banyak sekali ruang terbuka yang tentunya sangat menguntungkan bagi para penghuni untuk save di energi. Dan satu di sini juga memiliki satu area yang mana bisa digunakan untuk kamar pembantu dan terpisah langsung untuk area toiletnya. Jadi di sini terpisah antara kamar pembantu, toilet, dapur kotor, bisa dibilang dapur kotor ya nanti untuk masak-memasak. Ini terpisah dari area utama atau area ruangan di dalam rumah. Oke, yang teman-teman tahu, rumah ini tadi kita sudah lihat sekeliling atau sekelibat di lantai 1 ini sangat-sangat oke ya tentunya ya. Nah, yang paling oke sendiri, yang tambah bikin oke apa coba? Yang tambah bikin oke nih ada lagi nih, mau gue tunjukin ya. Alexa, 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 lights off. Okay. Oh, ulang berarti. Nggak mati kan? Oke. Ini udah on. Oke, kita kan coba trial seberapa canggihnya rumah ini. Oke, let's do it. Alexa, lights on. Okay. Nah, terang kan? Itu yang dinamakan rumah canggih zaman sekarang. Jadi selain sangat-sangat sederhana dengan konten-konten atau konten-konten. Jadi banyak aksen kayu, ini terlihat sangat humble, sangat-sangat warm ya tentunya. Dan di sini juga sangat-sangat canggih. Coba dong. Coba, boleh? Silakan dicoba. Alexa, movie time. Okay. Nah. Tadi nyala. Sekarang nyala lagi. Movie time. Oh, movie time. Sesuai dengan tema, dia langsung menunjukkan movie. Jadi ini adalah gambaran, video, render gimana nantinya perumahan ini akan jadi seperti apa, gitu. Oke ya. Jadi cukup oke ya dengan rumah konsep Jepang sangat canggih. Ini sangat-sangat kekinian. Nah, ada satu tempat atau space yang gue suka di lantai 1 ini, yaitu di sini. Ini bisa jadi ruang kerja, ini bisa menjadi ruang kerja ataupun kamar sebenarnya. Yang menarik adalah space atau sekatnya. Sekatnya ini cuma pakai partisi, teman-teman. Nah, jadi sangat-sangat memberikan kesan yang sangat lega. Lega tanpa ada batas, jadi menghubungkan ruang satu dengan ruang lainnya. Ini memberikan apa ya? Jadi untuk pergerakan orang yang penghuni di dalam itu sangat-sangat efektif dan efisien. Nih, jadi dipenuhi dengan aksen kaca segala macamnya. Ini sangat menarik. Tapi ada satu yang sangat mencuri perhatian. Lihat sebelah sini. Oh my god. Di sini ada tempat Shiro. Ada tempat Shiro, teman-teman. Ini enggak. Tempat sisi baru. Jadi dia ada tempat Shiro. Nah, tempat Shiro ini menarik. Dari tadi saya coba mau masuk ya, ternyata nggak bisa. Jadi memang space ini didesain untuk spesies, seperti spesies atau spesies. Jadi untuk spesies ini sangat spesies, ya. Oke. Jadi untuk hewan peliharaan kayak anjing, kucing ini disediakan tempat yang cukup sih ruangnya, dan dia anteng di sini. Oke? Anteng. Ada silakan dilihat. Nggak usah ya. Oh iya. Lu penasaran sama yang atas atau gimana sih? Penasaran sama yang di atas. Oke, kita udah kulik yang di bawah, sekarang waktunya kita kulik yang ada di atas. Ada apa aja? Oh, wow. Gelap. Oke. Nah, kita masuk ke kamar anak. Ini adalah kamar anak yang memang didesain menjadi 2 layer.
Yang ini bisa untuk anak. Mungkin kalau misalnya tipikal keluarga-keluarga berencana, ini cukup gede ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk di bawah ini untuk tempat bermain anak. Nah kemudian di atas ini bisa dimanfaatkan untuk tempat tidur. Ini tempat tidur ya. Oke. Dan di sini langsung yang bikin asik adalah dia langsung connect ke area outdoor. Nih, jadi bukan cuman orang dewasa atau bukan cuman orang tua, tapi anak-anak yang tinggal di kamar sebelahnya pun bisa merasakan ambience atau merasakan balkon dan sambil menikmati pemandangan yang ada di depan. Ya, rumah ini gede banget ternyata teman-teman. Ya ini yang saya nggak sadar. Tadi dari depan itu kesannya kecil, tapi ketika masuk lumayan gede dan bikin saya ngos-ngosan. Oke, kita balik lagi ke kamar utama ya. Oh ternyata bisa diakses lewat sini. Nah, oke, mari. Ini sangat asik ya. Jadi memang ini adalah favorit buat saya tentunya kalau dalam memilih hunian. Tentunya tempat penataan ruang ini harus pas. Oke, dimana di sini mungkin cukup untuk queen size untuk ukuran tempat tidurnya ya. Tapi di sini juga kalau kita lihat untuk ukuran king juga cukup. Dan di sini masih muat ditaruh lemari, tempat touch up buat istri ya. Oke, dan di lantai 2 ini sendiri memiliki satu kamar mandi teman-teman yang digunakan untuk sharing antara kamar mandi untuk kamar utama dan kamar anak. Jadi bisa menggunakan satu kamar mandi yang ada di lantai 2 ini. Nah, ini yang menarik. Jadi di sini masih ada space juga nih, masih ada space yang bisa digunakan. Kalau kayak kita sih bapak-bapak suka nongkrong, ngobrol gitu ya, sambil menikmati, mencari inspirasi tentunya. Nah ini bisa digunakan ruang untuk bersantai, merokok, mencari inspirasi tentunya, dan sambil bisa ngobrol dengan tetangga karena ini posisinya di belakang. Oke, ini di belakang nih teman-teman. Dan di sini udah disediakan tangga monyet. Nah ini mungkin penasaran nih, orang belum tahu nih kegunaannya untuk apa. Masa iya sih orang manjat-manjat nggak kan? Nah ini tujuannya untuk ngecek. Yes, monyet yang ada di dalam toren tentunya. Oke. Kotor, iya. Copot aja lah. Udah gitu dong. Mas, itu canggih mas. Hah? Itu sebenarnya canggih. Kita kan menghargai ya. Jangan sampai abis nge-review rumah ini kita disuruh ngepel. Udah ngos-ngosan ini. Jadi kita cangking nih. Sebenarnya dari sekian sudut ruang yang memang dari tadi kita bahas, yang kesan pertama yang gue rasakan ketika tinggal di rumah ini adalah yang pertama, lega. Ketika kita masuk disambut dengan void di pintu masuk tadi, voidnya sangat tinggi, terus masuk ke area living roomnya juga lega gitu. Jadi kalau ibarat kata mungkin ada satu kesamaan antara orang Jepang dengan orang Indonesia ya, yaitu suka ngumpul ya, jadi suka ngeruyung nih. Nah ini sangat-sangat cocok buat keluarga atau buat teman-teman yang suka dengan rumah yang maksudnya adalah luas. Oke. Nah itu sih kesan-kesannya. Jadi nggak usah terlalu panjang lebar. Mungkin ini menjadi salah satu referensi atau ini menjadi satu top list perumahan dengan konsep Jepang yang memiliki konsep yang ciamik menurut saya. Oke? Nah, nantikan next kita akan review ke perumahan seperti apa lagi. Bye-bye. Udah, Cok.